Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ide, baik lagi bersama saya Bang Denny di Ide Podcast Korpri Kota Depok. Ini ide gue, mana Mana ide ide lo? lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Halo Sobat Ide, memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang tepat jatuh di tanggal 21 Februari itu sebenarnya ada momen penting yang menjadi inspirasi kenapa dicetuskan Hari Peduli Sampah, yaitu momen ketika TPLW Gajah, ya kan, saat itu meledak ya, atau Ya, karena ada gas meledak. petana seperti itu pada tanggal 21 Februari tahun 2005. Dan nanti kita tanya-tanya, kebetulan di podcast kali ini kita kedatangan langsung nih, karena temanya berhubungan dengan Hari Peduli Sampah, kita kehadiran PLT Kepala Dinas DLHK Kota Depok, Ibu Reni Siti Nuraini, SSI MSI. Halo Ibu. Halo Bang Denny. Gimana Bu kabar suasana sekarang-sekarang ini Bu? Alhamdulillah luar biasa tantangannya. Tantangannya luar biasa ya, apalagi terkait tentang penanganan sampah yang memang sebenarnya ini tantangan semua kota ya Bu ya, bener ya? Betul betul. Kayak gitu. Nanti boleh dijelasin nih Bu, ini kan karena memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, ada program apa sih Bu di DLHK sendiri? Boleh jelasin Bu? Oke, mungkin sebelum ke situ saya Mhm, ingin negesin lagi ya, mhm, bahwa ketika kita bicara sampah, maka kita bukan hanya bicara kebersihan. Tapi ketika kita bicara sampah, maka kita bicara juga di situ terkait dengan kesehatan masyarakat, kemudian juga terkait dengan daya dukung lingkungan, kemudian juga terkait dengan APBD, anggaran, kemudian juga terkait dengan tata kelola kota dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita punya program itu atau kita ingin menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Depok, maka kita harus punya program yang sistematis, terintegrasi, dan kolaboratif. Nah, jadi beberapa program itu kami coba sekarang sudah mulai itu tadi kolaborasi dengan beberapa stakeholders. Di antaranya ada beberapa komponen masyarakat juga. Kemudian kami juga sudah mulai dari beberapa tahun lalu mungkin sudah mulai untuk melibatkan masyarakat dalam pengolahan sampah. Jadi ketika bicara tadi itu kita harus mulai dari hulu. Jadi mhm, hulunya harapan kami masyarakat juga sudah mulai mau concern nih, beresin sampah-sampah yang dihasilkan dari rumahnya. Ya tadi melalui pemilahan yang mhm, penting, kemudian nanti hasil pilahan organik dan non-organiknya. Yang organiknya diolah dengan kompos atau tadi bisa menggunakan teknologi yang lain. Termasuk mmm, salah satunya dengan menggunakan maggot. Anorganiknya itu silahkan apakah mau dijual ataupun diolah menjadi bentuk lain juga silahkan saja. Kemudian di tengahnya kami punya juga program penanganan, sampah di kewilayahan, itu ada beberapa UPS, kita punya sekitar 20 lebih ya, 26 UPS dan di UPS itu juga beda-beda, ada yang dengan menggunakan teknologi pengomposan, ada juga dengan menggunakan maggot. Nah untuk maggot kita ada tiga UPS mhm. sebetulnya, ada di Merdeka, di Cilangkap, sama satu lagi di Anggrek ya, gitu. Sementara yang lainnya UPS untuk pengomposan hampir di semua kecamatan yang ada di Kota Depok. Ah, Nah, di hilirnya nih, yang sekarang memang sedang coba kita tangani dengan serius. Karena di hilir kami saat ini masih buang ke TPA. mmm, Sehingga nanti kami punya program kerja juga untuk mulai mengolah sampah di hilir, sehingga nanti sampah-sampah yang masuk ke TPA itu adalah hanya residunya saja. oh, Itu. gitu. Berarti ini programnya juga luar biasa nih Bu ya? Ya, itu baru hanya sampah. Baru sampah ya Bu ya? Karena kan DLHK sendiri tidak hanya tupoksi tentang terkait sampah aja ya Betul, Bu ya? tidak hanya sampah. Kayak Di gitu. situ ada lingkungan hidup, Mhm, kemudian juga ada terkait dengan kehutanan. oke. Sampah ini salah satu, apa ya, salah satu target kinerja yang ada di di DLHK sendiri. Kayak gitu. Oke Bu, kalau dilihat dari apa yang sudah Ibu jelaskan, sebenarnya sih apa sih tantangan terbesar sih Bu dalam penanganan sampah di Kota Depok? Oke, ketika bicara penanganan sampah itu, sebetulnya tantangan terbesarnya adalah, budaya masyarakat ya yang masih seneng buang sampah, seneng konsumsi, tapi sampah yang dihasilkannya itu tidak pernah terpikirkan mungkin untuk mulai dipilah. Jadi dari sekian banyak masyarakat di Kota Depok mungkin sebagian besar masih punya konsep buang Mmm, Angkut gitu ya. Jadi kalau nggak diangkut tuh ribut gitu. Tapi itu sebetulnya tantangan terbesarnya. mmm, Karena kalau secara teknologi dan lain sebagainya itu kan masih bisa ditangani ya. Tapi ketika budaya ini sudah berjalan dengan baik, insya Allah nanti sampah pun sudah terpilah dan penanganannya akan jauh lebih mudah. Karena lebih mudah menangani sampah yang terpilah mhm. daripada sampah yang tercampur. Oh, Sebetulnya seperti itu.
Nah, terkait tadi pemilahan sampah nih, Bu. Nah, sebenarnya sih, kenapa sih pemilihan sampah tuh jadi kunci utama dalam penanganan sampah, terutama penanganan sampah di rumah tangga ya, Bu, ya? Iya, Gitu. betul, karena kalau dilihat dari jenis sampah yang Mhm, ada di Depok terutama ya, dan Indonesia pada khususnya, sebagian besar itu hampir di atas 50% itu adalah mhm, sampah organik. Kemudian dari sampah organik itu sebagian besar adalah sampah yang bersumber dari rumah tangga. mhm, Jadi sampah rumah tangganya sendiri di atas mungkin di atas 50% juga mhm, gitu. Jadi kalau itu tidak terpilah, penanganannya akan sulit karena penanganan sampah yang organik dengan anorganik itu agak sedikit berbeda. mmm, Kalau anorganik barangkali masyarakat bisa jual lagi atau bisa mhm, diolah menjadi bentuk yang lain. Tapi kalau anorganik itu kan sebagian besar yaitu tadi digunakan untuk kompos, mhm, kemudian juga bisa digunakan untuk pakan, hewan, kemudian juga bisa diolah dengan bentuk lain. Nah, kalau ini sudah terpilah, mhm, penanganannya kan akan lebih mudah ya. mhm, Bahkan teknologi terbaik pun, apabila sampahnya masih bercampur, itu tidak akan membuat teknologinya menjadi efektif. betul. Makanya pemilahan itu menjadi kunci pada semua proses penanganan sampah. Maggot juga nggak mau makan yang non organik kan. Betul betul. Nah, itu tadi dari penanganan pilah sampah dari, rumah tangga seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat kan sebenarnya, yang namanya pemilahan sampah itu juga menjadi kewajiban juga, nggak hanya di rumah juga tapi Mhm, kepada pemilik-pemilik resto atau mhm, kafe. Kan mhm, saya lihat tuh banyak juga sampah-sampah yang mhm, mereka, buat ya istilahnya, mhm. mereka buang seperti itu. Nah, ada nggak sih dari DLHK sendiri yang concern terhadap, penanganan sampah untuk misalnya kayak kafe-kafe atau resto atau mungkin ada imbauan atau sosialisasi seperti itu, Bu? Oke, kalau sosialisasi sudah dilakukan, Mhm, cuma memang sampai saat ini kami belum maksimal untuk pengangkutan, atau pemilahan atau untuk mengedukasi teman-teman yang dari tadi hotel, restoran, kafe gitu ya, mhm, HoReCa lah istilahnya. mhm, Untuk mulai memilah dan yang terpenting kalau untuk mereka itu sebaiknya tidak untuk dibuang, tapi mhm, untuk diolah sendiri. mmm, Gitu kan sebetulnya masih banyak teknologi yang skala kecil, mhm. yang sebetulnya bisa mereka gunakan untuk mengolah limbah yang mereka Mmm, hasilkan. Alat komposter sekarang banyak yang hanya dalam waktu 8 jam sudah jadi kompos gitu, itu mmm, banyak, tergantung sebetulnya itu tadi, kemauan mereka untuk mulai memilah tadi, atau udah mulai mengolah sampah tadi sebetulnya di situ. Tapi nanti insya Allah kita akan mulai masuk ke sana juga, ke Horeca tadi, supaya mereka juga mulai teredukasi untuk mulai ngolah sampahnya sendiri, kemudian juga mereka, ya kalaupun nggak milah ya, jangan sampai ada sampah yang keluar selain betul, residunya. betul betul. Nah, tadi juga Ibu ngomongin tentang maggot, Bu, ya. Kayaknya maggot ini jadi satu tren yang sudah banyak didengar nih sama masyarakat. Mhm. Cuma kan beberapa orang juga masih mikir, gimana sih cara budidaya maggot seperti itu? Nah, dari DLHK sendiri dalam upaya untuk penanganan sampah, terutama melalui, konsep maggot ini seperti apa, Bu? Iya. Terus, gimana caranya bagi masyarakat, "Ih, mau dong mau dong istilahnya punya maggot di rumah untuk mengurangi sampah," seperti itu? Mhm. Ya sebetulnya untuk pengolahan sampah dengan menggunakan maggot itu adalah sesuatu yang sangat sederhana sebetulnya. Karena maggotnya sendiri bibitnya itu bisa minta ke kami di Mmm, DLHK. Nanti juga kami bisa bantu siapkan alat yang seperti ini. Ini, mhm, apa sih, kayak kotak untuk penyimpanan maggotnya. mhm, Nah, nanti sampahnya tinggal dimasukin ke situ. mhm, Ketika bicara siklus atau apapun yang membuat masyarakat agak sedikit khawatir, nanti bisa kami edukasi juga. mmm, Jadi dalam pengolahan sampah itu yang penting mau dulu lah, mhm. karena tidak ada yang sulit ketika kita sudah punya kemauan untuk memulai. Ya, yang penting mau nyoba dulu aja, Bu, Nyoba ya. dulu Mulai betul, dulu aja ya, Bu, mulai ya. dulu betul. Kan Dan prosesnya kalau dengan maggot itu kan cepet ya, mhm, berbeda dengan ketika kita bicara kompos. Kalau kompos tuh kan ada yang lubang biopori, ada yang menggunakan teknologi pengomposan yang lain, dan ada waktu. Sementara kalau pakai maggot itu begitu sampah konsumsi hari itu mhm. bisa habis hari itu juga. Oh, iya betul, Jadi lebih cepat. kayak gitu. Nah, seperti ini ya, Sobat Ide, Mhm, maggotnya, iya, ini yang masih hidup ya? itu Ini yang kalau hidup ya, ini itu yang kering. yang kering. Ini manfaatnya apa tuh? Kalau misalnya selain untuk sampah juga, katanya bisa dikonsumsi juga ya, Bu, ya? Ya kalau mau boleh. Tapi katanya buat Tapi buat pakan ikan buat boleh, pakai ikan ya, iya, jadi pakan ayam oke bisa, gitu, mhm. seperti itu. Ya, ini kan dari sini nih, ini adalah biangnya nih, ibunya, Oh, bapak ibunya nih. mhm, Jadi awalnya dari sini, mhm, kemudian nanti mereka akan bertelur. mhm, Kemudian nanti telurnya itu akan menetas dalam waktu 5 hari. mmm, Nah, nanti pupanya itu akan berkembang, tumbuh jadi, ya ini jadi maggot kecil gitu ya. mmm. Terus nanti tumbuh lagi menjadi maggot yang lebih besar. Dan siklus itu hanya membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Gitu. Seperti itu ya buat Sobat Ide,
kalau ada yang mau budidaya Boleh atau nanti ini. ke DLHK. Boleh nanti bisa menghubungi DLHK atau datang langsung ke UPS ya Bu ya. Boleh, Yang ada 3 dalam- UPS tadi. Yang tadi dijelaskan. Dan boleh minta pupuknya, dan kalau memang ada tempatnya juga boleh. Oh, kayak gitu. Tapi nanti kalau pengen detail mungkin perlu edukasi tersendiri ya. Nah, terkait edukasi, ada nggak Bu pelatihan-pelatihannya Bu? Kalau misalnya masyarakat pengen. Pelatihan terkait dengan tadi ya, Iya, untuk pengolahan sampah, sampah. baik untuk dengan pengomposan ataupun dengan penggunaan maggot. Nanti kami ada sebetulnya, tapi mungkin tidak banyak ya, paling hanya sekali 2 kali. Tapi yang terpenting itu kan pelatihan dalam bentuk praktek langsung. Nah, mereka teman-teman yang memang berminat untuk mempelajari budidaya maggot itu bisa langsung datang ke UPS yang memang saat ini ada 3 tadi. Di tengah, ada di timur, barat, dan tengah. Nanti silahkan sesuaikan dengan rumahnya. Boleh berkelompok, boleh perorangan. Selain melihat, mereka juga bisa langsung belajar dan bisa langsung mempraktekkannya. Apalagi maggot ini kan bukan sesuatu yang baru juga ya. Sebagian besar saat ini sudah banyak yang mengolah sampahnya dengan menggunakan maggot. Jadi bisa, walaupun tidak ada dari kami penganggaran untuk pelatihannya, tapi mereka bisa langsung inisiatif sendiri datang ke UPS. Seperti itu. Jadi buat sobat ide kalau ada yang ingin istilahnya mau entah maggot atau ingin ada pelatihan bisa ya Bu boleh, ya. Boleh boleh. banget ke UPS yang terdekat. Ada di UPS Cilangkap, Merdeka, Cilangkap, sama yang di Anggrek. Seperti itu ya sobat ide. Iya, Oke, betul. lanjut. Nah, dalam pelaksananya kan sebenarnya dalam penanganan sampah tuh butuh kolaborasi ya Bu ya, tentu ya. Nggak hanya tugas dari pemerintah aja, tapi juga dari masyarakat juga, dari komunitas segala macam. Nah, ada nggak sih program-program yang untuk istilahnya ngerangkul semuanya tuh Bu dari DLHK sendiri? Boleh dijelasin? Oke. Untuk merangkul sudah ada yang kami lakukan karena mereka kan mitra ya. Kami juga ada melakukan pembinaan segala macam, dan bahkan mulai tahun ini kami sudah mulai ada kayak ngobrol secara intensif dengan mereka, dan kami lebih banyak mendengarkan apa sih yang menjadi saran, masukan, kemudian kendala mereka sehingga agak sulit ketika misalnya mau berkembang atau tumbuh. Nah, hal seperti itu yang jadi nanti bahan kami juga untuk melakukan evaluasi dan juga untuk memasukkannya di dalam program kerja di tahun-tahun yang akan datang. Harapannya nanti ketika kita sudah merangkul, sudah dekat, kita juga bisa tumbuh berkembang bersama lah. Karena kami nggak mungkin bisa menyelesaikan semua tantangan ini sendiri. Kami butuh mitra yang kuat juga, maka kami kuat, mereka juga harus lebih kuat dari kami. Oh, luar biasa. Kolaborasi biar semakin kuat, betul Bu ya. Kayak gitu. Dan di sini juga kita lihat ada ember nih Bu. Betul. Ember Apa sih kecil. ini ember kecil? Apa sih ini Bu sebenarnya? Nah, sekarang ini kan tadi kita bicara pemilahan ya. Ember ini adalah fungsinya untuk memilah sampah. Ini dikhususkan untuk sampah organik. Jadi sampah organik yang terpilah di rumah dimasukkan ke ember kecil ini. Nah, nanti ember kecil ini akan digabung dari beberapa rumah dimasukkan ke dalam ember besar. Nah, ember besar itulah yang nanti akan dimasukkan ke UPS untuk dikomposting atau juga untuk menjadi pakan maggot. Tapi kalau masyarakat mau dari ember kecil ini diolah sendiri, tadi juga nggak apa-apa gitu. Sehingga nanti kan kami mengangkut jadi jauh lebih sedikit. Dan ini sebetulnya kalau memang mau diminta, kalau memang di kami ada stoknya bisa. Tapi kalau beli sendiri juga akan banyak ya. Nah, sobat ide lihat ya. Tadi kita boleh minta ini, boleh dapat edukasi, dapat ember juga. Iya. Terus Nah, ada juga nih ember yang gede besar. juga Nah, nih. ini Boleh ember yang gimana? menampung dari bisa 10 sampai 15 ember kecil ini. Nah, nanti masuk ke ember yang ukurannya lebih besar. Nih ada sobat ide. Nah, ini yang ember inilah yang Ember. kalau ini kan ember. Ya, ini ember. Nah, ember Gede besar banget. itulah yang tadi mengumpulkan dari yang kecil-kecil ini. Oh, luar biasa. Jadi buat sobat ide, kalau dalam penanganan sampah, gak usah takut, gak usah bingung, gak usah Iya. bimbang, langsung menghubungi. Betul, yang penting mau dulu. Mau dulu ya, mau mencoba Betul, ya. mau mulai dulu lah. Karena kalau nggak mulai, kita tidak akan pernah tahu bahwa itu akan berhasil atau gagal. Tapi kalau kita belum mulai, maka bisa dipastikan kita gagal gitu. Karena kita belum coba. Betul. You have to try. Harus mulai dulu kan betul. Betul. Kayak gitu. Jangan nunggu sempurna dulu baru mulai ya. Tuh ingat tuh, jangan nunggu sempurna untuk memulai. Mulai Mulai dulu dulu. aja, insya Allah ntar jadi sempurna. Betul. Proses ya. Prosesnya kayak gitu. Nah gitu, ini fungsinya seperti itu. Kemudian apakah sulit nih? Kan kebayang yang ngumpulin dari ember-ember sulit gitu. Kebayangnya. Sebetulnya tidak. Karena ini sudah ada beberapa lokasi
yang sudah melakukan ini. Dan ini mungkin bukan program baru ya, tapi kita coba modifikasi, kita coba sempurnakan dari program-program sebelumnya, dan ini sudah berjalan. Ada beberapa lokasi yang memang sudah berjalan. Contohnya di 2025 kemarin kita punya satu lokus percontohan di Kelurahan Duren Seribu. Masyarakat memilah sampahnya, kemudian setelah hasil pilahannya itu organiknya diolah, ada yang jadi kompos, ada yang dengan menggunakan maggot. Kemudian komposnya dan tadi ya bekas maggot terutama itu selain digunakan untuk pakan, yang maggotnya juga ada yang sebagai pupuk juga. Nah, yang kompos itu semuanya jadi pupuk. Dan mereka mulai mengolah atau menanam di lahan-lahan kosong yang ada di lingkungan tersebut, bekerja sama dengan pemilik lahannya. Dan saya lihat kemarin mereka sudah mulai panen juga. Gitu. Dan itu berarti kan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dan sampah yang keluar itu lebih banyak sampah yang residu, yang sudah tidak bisa diolah dan tidak bisa digunakan lagi. Oke, tadi kan Ibu bilang percontohannya di Duren Seribu 2025 kemarin. Berarti akan ada lagi dong, Bu? Iya. Kegiatan-kegiatan di kelurahan-kelurahan lain atau kecamatan lain? Betul. Tahun ini kami targetkan ada di 10 kelurahan, di 10 kecamatan. Gitu. Jadi satu kecamatan, satu kelurahan dulu. Mudah-mudahan kalau berhasil, ini kan bisa menjadi inspirasi juga untuk kelurahan yang lain mencoba dan melakukan tanpa perlu kami dorong lah istilahnya gitu. Luar biasa. Nah, Ibu nih, saya baru baca nih ada berita nih, bahwasannya Depok akan bangun pabrik sampah 1000 ton. Ini tahun 2027. 2026. 2026 ya, kayak gitu. Ya, jadi saat ini kan kita tahu ya kapasitas sampah di Depok itu hampir 1.300 ton. Itu dengan jumlah penduduk yang saat ini. Bisa dibayangkan nanti tahun depan pasti jumlahnya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Nah, untuk menangani ini salah satu solusi yang akan dilakukan oleh pemerintah kota khususnya dan DLHK ini adalah membangun satu metode atau konsep penanganan sampah skala industri yang mengolah sampah tadi menjadi RDF dan SRF. Kapasitasnya adalah kami targetkan itu 1.000 ton per hari. Gitu. Dan nanti dari 1.000 ton itu harapannya nanti itu habis di hilirnya. Sementara yang sisanya itu kita bisa habiskan di hulunya, yaitu tadi dengan konsep-konsep yang tadi sudah dijelaskan. Dan ini sudah kita mulai proses seleksinya itu dari tahun 2024 sebetulnya. Baru tahun 2025 itulah kami berkontrak atau melakukan MOU, kesepakatan dengan satu perusahaan. Nah, saat ini kami sedang berproses untuk sampai nanti ke perjanjian kerjasamanya. Oke, gitu. Targetnya sih bulan setelah Lebaran lah kita sudah mulai groundbreaking. Doain aja ya. Karena ini jadi salah satu solusi penanganan sampah di Depok yang saat ini mungkin sudah tidak bisa lagi ditangani dengan cara biasa. Berarti udah harus mulai dar-der-dor ya dalam penanganan sampahnya. Betul. Dan ini pastinya kan akan berjalan baik kalau didukung oleh semua masyarakat juga. Betul. Jadi program yang bagus, program yang baik tentu harus didukung dengan dukungan yang baik pula ya dari semua pihak ya. Kayak gitu. Jadi Sobat Ide, yuk kita dukung dalam upaya penanganan sampah ini di Kota Depok biar nggak numpuk lagi ya Bu ya. Betul. Karena kalau kita tidak menangani sampah mulai dari sekarang, TPA kita tuh daya tampungnya sudah semakin berkurang. Dia sudah overload. Jadi kalau tidak ditangani maka usia TPA itu pun akan habis. Mungkin di tahun ini sudah nggak bisa buang lagi, kan bisa dibayangkan ya. Tapi dengan adanya upaya tadi, melakukan salah satu solusi tadi, mudah-mudahan usia TPA bisa kita perpanjang walaupun hanya untuk residunya saja. Dan sebagai informasi juga, selain kami membangun industri, kami juga akan melakukan pemulihan di lokasi TPA yang sampahnya tertimbun saat ini. Jadi kami sudah usulkan penganggaran di 2027 untuk capping istilahnya. Jadi kita sudah mulai akan melakukan pemulihan. Jadi nanti mudah-mudahan ya sampah yang tertimbun juga bisa terolah sendiri oleh alam lah. Kayak gitu. Jadi banyaknya program yang sudah DLHK siapkan sebelum sekarang dan nantinya seperti itu. Betul. Luar biasa. Jadi buat Sobat Ide, yuk kita dukung bareng-bareng. Karena kalau tanpa dukungan dari Sobat Ide juga buat masyarakat juga, program yang baik pun tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi sekarang pemerintah ya pemimpin Depok nih, wali kota wakil punya political will yang cukup baik terkait dengan penanganan sampah. Nah, sekarang pimpinan kita kan sudah seperti itu ya. Kita juga semua termasuk masyarakat ya harus sudah mulai juga untuk support political will itu bisa berjalan dengan baik. Dan bisa sebetulnya menjadi salah satu kendala kita selama ini tertatih-tatih dalam mengelola sampah itu adalah konsistensi tadi.
Jadi masyarakat yang sekarang sudah mulai ngolah, konsisten saja gitu untuk ngolah sampahnya mulai dari skala rumah tangganya, biarkan nanti kami yang menyelesaikan di tengah dan di hilirnya. Kalau yang belum tahu di Kota Depok itu saking, wali kota dan wakil wali kota kita punya program untuk istilahnya, biar masyarakat yang punya pengaduan langsung Bisa buset, tertangani, caset, betul. segala macam, ada yang namanya tim maung. Tim maung itu salah satu bentuk kolaborasi tadi. Oh, Kolaborasi antara beberapa perangkat daerah. Ada dari DLHK, ada dari Damkar, ada di Sub, kalau nggak salah tuh ada dari satu lagi dari Damkar, sorry, Pol PP. Pol PP. Ya, jadi ada dari Pol PP, ada dari Disub, ada dari Damkar dan dari DLHK. Mereka itu bertugas untuk tadi ketika ada pengaduan penanganan cepat di sana. Jadi nanti saat ini saya lihat concern-nya memang pengaduan itu lebih banyak terkait dengan sampah, dengan lingkungan, pohon tumbang, kemudian numpuk sampah, TPS liar dan segala macam. Dan itu kalau buat kami adalah salah satu mitra kami juga, sehingga penanganan cepatnya itu bisa dilakukan oleh mereka. Nah, Sobat Ide, kayak gitu dan salah satu kegiatannya itu ya, yang tadi Bu Teteh Reni bilang terkait penanganan sampah, pohon tumbang segala macam kayak Betul, gitu. termasuk PJU yang mati juga mereka bantu untuk nanganin juga, termasuk juga masalah ketentraman, ketertiban lainnya. Luar biasa kan, berarti kan memang banyak hal baik yang sudah dilakukan dari pemerintah Kota Depok saat Betul, ini kayak betul. gitu. Oke, terakhir nih Bu, sebelum Aduh kita sedih nih tutup. terakhir. Maafin ya Bu. Mungkin ada pesan-pesan Bu atau harapan buat kebersihan penanganan sampah di Kota Depok Bu seperti apa? Jadi kalau misalnya secara apa ya, saat ini Depok ini kan tadi sudah saya sampaikan hampir 1.300 ton per hari. Bisa dibayangkan ya, dengan luasan yang hanya 20 hektar ya. Itu kayaknya agak sulit kalau kami hanya menangani sendiri. Jadi 1.300 itu bukan hanya angka statistik saja sebetulnya. Tapi di situ juga banyak ikutan lainnya yang sebetulnya menjadi indikator-indikator tadi kesehatan masyarakat, kemudian juga tata kelola kota, kemudian juga usia TPA yang apabila ini kita biarkan lama-lama dia akan cepat cepat apa ya, usianya tidak akan cukup panjang dan juga tata lingkungan yang lainnya. Jadi harapan kami masyarakat mulai saat ini, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini dan mulai dari yang skala kecil nih, rumah tangganya dulu, mulai lakukan pemilahan. Kemudian silahkan nanti hasil pemilahannya, organiknya diolah baik itu menjadi kompos ataupun menjadi pakan magot dan lain sebagainya silahkan. Apapun yang Bapak Ibu atau rekan-rekan lakukan saat ini terkait dengan persampahan itu adalah sesuatu yang baik, insya Allah. Apalagi kalau kita ternyata bisa meminimalisir penggunaan barang-barang yang nanti akan menghasilkan sampah. Karena ternyata konsumsi itulah yang menjadi salah satu hal yang menyebabkan volume sampah kita saat ini luar biasa. Jadi mulai saat ini tanpa perlu menunggu sempurna tadi. Luar biasa Teh Rini di penjelasan dan saran-saran dan semua pesan-pesannya ini terkait dengan penanganan sampah, kebersihan di Kota Depok yang memang nih buat Sobat Ide ya nggak bosan-bosan saya ingetin lagi bahwa program baik harus didukung dengan baik oleh masyarakat seperti itu. Dan harus bangga ketika kita mampu ngolah sampah bangga atau banget. mengurangi sampah. Tuh, kayak gitu. Oke, Teh Reni, terima kasih Terima Teh Kadis kasih. untuk kehadirannya jadi Sama-sama. narasumber di Ide Podcast pada hari Iya. ini. Semoga memberikan manfaat juga dan istilahnya insight baru buat masyarakat dan juga istilahnya jadi saya udah tahu nih ternyata Depok punya banyak program penanganan sampah. Iya. Salah satunya kita juga bisa minta magot juga nih ke UPS, Betul. terus juga istilahnya dapat edukasi juga nih. Kayak gitu, istilahnya buat nanti ternak ikan ya Bu ya, buat makan Dimakan ikan. sendiri juga boleh Oh gitu ya, lagi puasa Bu? kalau tega. Kayak gitu ya. Saus bolognese ya? Kayak gitu. Oke, terima kasih Sobat Ide sudah menyimak obrolan kita dari tadi sampai sekarang dan tetap pantengin terus ya Ide Podcast Core Kota Depok di channel Ide Podcast Core Kota Depok. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya dan sebelum kita tutup ada jargon Bu. Nanti kita Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Nanti kita ke sana tuh ya. Ya, itu ke kamera kalau nggak kuat. ini. Iya, kalau nggak kuat lambaikan tangan lu. Kayak gitu ya. Kita mulai Bu ya parkirnya. Kalau salah maaf ya, diulang aja ya. Boleh diulang lagi. Kita ulang 100 kali juga nggak apa-apa. Ide Podcast.
Ini ide gue, mana ide lo? Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Makasih, sampai ketemu. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?